Ya, selamat pagi kepada anak-anak Bapak sekalian. Perkenalkan, nama Bapak Ridho Parlian Sinurat. Di sini Bapak ingin memberi materi, yaitu organ gerak hewan dan manusia. Sebelum Bapak melanjutnya ke materi kita, adakah anak-anak yang tahu apa itu organ gerak hewan dan manusia? Tidak ada yang menjawab, berarti tidak ada yang tahu ya. Sebelum Bapak melanjut ke materi kita, mari alangkah baiknya kita melakukan doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, seperti yang kita ketahui anak-anak, tanpa organ gerak kita tidak bisa melakukan kegiatan apapun. Organ gerak manusia dan hewan, salah satunya ciri makhluk hidup adalah yang bergerak. Seperti yang kita ketahui anak-anak, secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagai atau seluruhnya bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam anak-anak, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk sistem yang disebut sistem gerak. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya tanpa adanya alat gerak. Aktif yang mengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya, walaupun merupakan alat gerak pasif, dan akan tetapi tulang mempunyai peranan yang sangat besar dalam sistem gerak manusia maupun hewan. Otot disebut alat gerak aktif karena otot mempunyai atau memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Oke anak-anak, Bapak udah sebagian menjelaskan teks yang berjudul Organ Gerak Manusia dan Hewan. Terdiri atas 5 paragraf, masing-masing paragraf tersusun dari ide atau gagasan pokok yang ditambah dengan kalimat-kalimat pengembang. Di sini Bapak ingin memberikan tugas, yaitu ide pokok adalah gagasan yang memiliki dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama yang membuat ide pokok ini bisa berada di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Ya, itulah soal yang Bapak berikan kepada anak-anak untuk nanti mengerjakannya di rumah. Ya, anak-anak, Bapak akan memberikan contoh sebelum anak-anak nanti mengerjakan tugas yang Bapak berikan tadi. Contohnya seperti ini, paragraf 1 kita buat ide pokok, yaitu salah satu ciri dari makhluk hidup yang bergerak. Dan kalimat pengembangnya itu adalah secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. Berdasarkan informasi di atas, temukan ide pokok dan kalimat pengembang dari masing-masing paragraf tersebut anak-anak. Seperti paragraf kedua, ide pokoknya, gerak
pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak tersusun dalam sistem gerak. Kalimat pengembangnya yaitu organ gerak yang berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Ya, yang ketiga yaitu paragrafnya, ide pokok. Seperti organ gerak manusia dan hewan memiliki kesamaan, yakni tulang dan otot. Kalimat pengembang tersebut yaitu alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan. Ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Yang keempat yaitu tulang merupakan alat gerak pasif. Tanpa adanya gerak aktif yang mengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan tersebut akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam menggunakan sistem gerak manusia dan hewan. Yang kelima yaitu otot merupakan alat gerak aktif. Pada saat otot-otot kita yang menempel pada tulang anak-anak bergerak, otot tersebut akan membuat gerak atau membuat tulang kita bergerak. Organ gerak terdiri atas dua macam. Organ gerak manusia dan hewan terdiri dari dua macam, yaitu ada organ gerak pasif, yakni tulang, dan ada gerak aktif, yakni otot yang seperti kita ketahui tadi. Ya anak-anak, tulang dan otot memiliki fungsi masing-masing dalam sistem gerak manusia dan hewan. Organ gerak banyak sekali fungsinya. Dengan organ gerak kita dapat melakukan gerakan-gerakan dalam kegiatan sehari-hari. Yang kita tadi jelaskan ya anak-anak, misalnya berjalan, berlari, memanjat, memegang, berenang, menggenggam, menoleh, dan lain-lainnya. Tanpa organ gerak manusia, tidak dapat kita bergerak. Ya anak-anak, manusia tidak akan bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Hal tersebut dikarenakan organ gerak adalah sistem yang meneruskan pemerintah dari otak dalam mengendalikan gerakan-gerakan baik, gerakan-gerakan spontan, karena adanya rangsangan dari luar maupun gerakan-gerakan terencana. Ya, demikianlah hasil dari materi atau tema yang Bapak berikan pada pagi hari ini kepada anak-anak sekalian. Jika Bapak ada kesalahan dalam pembuatan atau memberikan materi kepada anak-anak, mohon dimaafkan ya. Dalam materi kita tadi yang kita bahas yaitu organ gerak hewan dan manusia. Ya, demikianlah materi yang Bapak berikan kepada anak-anak sekalian. Dan anak-anak jangan lupa beraktivitas dengan baik dan juga menjaga kesehatan dalam masa-masa sekarang atau masa pandemi sekarang. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, anak-anak, alangkah baiknya kita menutup dengan doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, demikianlah ya anak-anak materi yang Bapak berikan pada pagi hari ini. Sampai jumpa di kemudian hari. Dadah.